8 rahasia jantung kuat yang bikin kamu tetap bugar di usia 50-an. Punya jantung sehat itu bukan warisan, tapi investasi harian yang dimulai dari apa yang kamu lakukan di 5 menit pertama setelah bangun tidur. Halo Sobat Kiara, kembali lagi dengan saya Dr. Erta, dokter jantung yang paling hobi mengingatkan kalian supaya nggak usah sering-sering ketemu saya di rumah sakit. Banyak orang berpikir untuk sehat itu harus mahal, harus punya member gym elite, harus beli suplemen dari luar negeri yang harganya itu selangit. Padahal ada loh rahasia-rahasia sederhana yang kalau kita lakukan konsisten, jantung kamu itu bakal bilang terima kasih sampai puluhan tahun ke depan. Kita sering lupa bahwa jantung adalah otot yang paling setia. Dia bekerja 24 jam tanpa pernah cuti. Kamu nggak berdetak jantungnya 2 detik aja bisa bisa pingsan. Jadi udah sepatutnya kita itu kasih upah yang layak berupa kebiasaan hidup yang benar yang bisa meringankan beban jantungnya. Rahasia pertama yang paling mudah adalah langsung minum air putih saat bangun tidur, bahkan sebelum menyentuh ponsel kamu. Saat kita tidur, tubuh itu akan kehilangan banyak cairan dan darah itu cenderung menjadi lebih kental di pagi hari. Nah, itulah kenapa resiko serangan jantung itu sering memuncak di jam-jam subuh. Dengan menghidrasi tubuh segera, kita bantu mengencerkan darah secara alami dan meringankan beban kerja jantung untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Jangan biarkan jantung kamu itu kerja keras ngegas di pagi hari dalam kondisi oli yang kental. Berikan dia pelumas alami berupa air putih hangat agar sirkulasinya kembali lancar. Selanjutnya, jangan lupakan kekuatan sinar matahari pagi yang sering kita abaikan karena takut hitam. Nah, vitamin D yang diaktifkan oleh sinar matahari itu bukan cuman buat tulang, tapi juga punya peranan krusial dalam menjaga kelenturan pembuluh darah kita, menjaga sistem imun tubuh kita. Pembuluh darah yang kaku adalah awal mula dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, menurut beberapa penelitian, orang yang kadar vitamin D-nya itu cukup cenderung memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang rendah. Jadi, mumpung matahari di Indonesia ini gratis dan melimpah, sempatkan berjemur sebentar sambil melakukan peregangan ringan agar sistem peredaran darahnya itu terbangun dengan sempurna. Bicara soal sarapan, rahasia ketiga adalah memilih makanan yang tinggi serat daripada tinggi lemak jenuh, seperti gorengan yang menggoda itu ya. Serat, terutama dari gandum atau buah-buahan, itu bekerja seperti sapu di dalam pembuluh darah kita untuk mengikat kolesterol jahat agar tidak numpuk jadi plak. Ingat ya, plak pembuluh darah itu ibarat kerak di pipa air. Kalau dibiarkan terus, lama-lama mampet, lalu terjadi serangan jantung. Cobalah untuk mengganti nasi putih sesekali dengan sumber karbohidrat kompleks, karena menjaga kestabilan gula darah itu juga berarti melindungi lapisan dalam pembuluh darah kita agar tidak mudah rusak atau meradang. Rahasia keempat yang sangat penting di era digital ini adalah manajemen stres yang instan dengan teknik pernafasan dalam. Stres kronis itu memicu hormon kortisol dan adrenalin yang membuat jantungnya itu akan berdetak terlalu cepat dan tensinya naik mendadak. Luangkan waktu 3 menit saja setiap beberapa jam, terutama saat kamu kerja, saat kamu stres, untuk tarik nafas dari hidung dan buang perlahan dari mulut. Nah, ini akan mengaktifkan saraf vagus yang berfungsi sebagai rem alami untuk jantung kamu agar tetap tenang. Jantung yang tidak terus-menerus dipaksa lari maraton karena stres pikiran itu akan memiliki umur pakai yang jauh lebih panjang dan tidak mudah mengalami kelelahan otot jantung. Kemudian, mulailah membatasi asupan garam tersembunyi yang sering tidak kita sadari, yang ada di dalam saus, di dalam kecap, atau di makanan kalengan. Dalam penelitian besar yang disebut sprint trial, terbukti ya, kalau bisa menjaga tekanan darah tetap terkontrol secara ketat, itu secara signifikan bisa menurunkan risiko gagal jantung dan kematian. Garam itu adalah magnet untuk air. Semakin banyak garam di dalam darah, semakin banyak cairan yang ditarik. Dan akhirnya tekanan darah di dalam pembuluh darah juga akan melonjak drastis. Jadi, mulailah jadi detektif label makanan. Karena jantung yang sehat itu dimulai dari lidah yang tidak terlalu menuntut rasa asin yang berlebihan setiap hari. Jangan lupakan juga ya, rahasia aktivitas fisik yang konsisten. Tidak perlu angkat beban berat kalau memang tidak sanggup. Cukup jalan cepat 30 menit sehari. Ingat ya, jalan cepat bukan jalan
santai, harus ada capeknya. Heart rate-nya itu harus naik. Naikin lah sekitar 60-70% dari maksimal heart rate-nya. Jalan yang cepat itu terbukti efektif memperbaiki profil kolesterol dan bisa meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Bayangkan pembuluh darah kamu itu seperti jalan raya. Kalau misalnya punya hipertensi, itu yang lewat di situ itu truk atau bus yang overload ya. Ya lama-lama bisa cepat rusak. Tapi kalau yang lewat di situ adalah mobil yang tidak berat, yang tidak banyak ngebut, maka jalannya itu bisa lebih awet kan. Dengan rutin bergerak, kita bisa memastikan aliran darah itu tetap deras dan bisa membersihkan sisa-sisa metabolisme yang punya potensi menyumbat arteri koroner kita. Terakhir nih, rahasia yang paling sering dianggap remeh adalah tidur yang berkualitas selama 7-8 jam setiap malam. Saat tidur, jantung kita itu mendapatkan waktu untuk menurunkan frekuensi detaknya dan tekanan darah secara alami bakalan turun. Nah, proses ini disebut dipping. Ini nih, lihat tekanan darah nih. Pas lagi bangun, tensinya tinggi. Begitu tidur, ada dipping. Nah, jika kamu kurang tidur, jantung kamu itu dipaksa bekerja lembur tanpa ada waktu pemulihan. Yang lama-lama bisa memicu pembengkakan jantung atau gangguan irama. Jadi, berhentilah begadang hanya untuk lihat hal-hal yang tidak produktif. Karena istirahat itu adalah cara terbaik bagi tubuh untuk melakukan servis rutin pada mesin kehidupan kita ini. Jadi teman-teman, menjaga jantung itu sebenarnya tentang menghargai diri sendiri dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Tidak ada kata terlambat untuk mulai. Entah usia kamu sekarang itu 25 tahun atau udah 60 tahun, jantungmu itu akan selalu memberikan respon positif pada setiap perubahan kecil yang baik. Kalau menurut teman-teman, dari 8 rahasia tadi, mana nih yang paling sulit dilakukan secara rutin? Yuk, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling kasih semangat hari ini. Jangan lupa bagikan video ini ke grup keluarga atau teman-teman kantor supaya kita semua bisa menua dengan jantung yang tetap perkasa.